Petani ancam bertahan di kantor bupati, tuntut kepastian ganti rugi lahan. Sangata, CNN.com, kelompok tani di Kabupaten Kutai Timur, Kutim, mengancam akan bertahan di kantor Bupati Kutim apabila tidak ada kepastian resmi terkait pembayaran ganti rugi lahan yang telah mereka tuntut selama bertahun-tahun. Para petani menegaskan komitmennya untuk tidak meninggalkan lokasi pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, tanggal 18 Desember tahun 2025, jika pemerintah daerah kembali gagal memberikan keputusan konkret. Kami sudah terlalu lama menunggu. Masalah ini terus dipimpong ke sana kemari tanpa kepastian. Kamis nanti kami ingin jawaban yang jelas, bukan sekadar janji, ujar perwakilan kelompok tani. Kelompok tani yang terlibat dalam tuntutan ini yakni kelompok tani Insani, kelompok tani Karya Tani, dan kelompok tani Maminasai. Ketiganya sebelumnya sempat melakukan penutupan akses jalan sebagai bentuk protes atas belum adanya kepastian pembayaran ganti rugi lahan. Aksi tersebut mendorong digelarnya mediasi pada Selasa siang, yang dihadiri anggota DPRD Kutai Timur Masdari Kidang, perwakilan Polres Kutim, Kodim, Lanao, serta unsur BIN, bersama kuasa hukum kelompok tani, Sugianto Mustamar. Ya, Pak, bagaimana nih dengan situasi aksi masyarakat melakukan penutupan jalan? Apa yang ingin kita sampaikan dalam penyelesaian yang lebih mungkin nantinya ke depan ya kita harapkan bisa kondusif lah. Apa yang kita harapkan, Pak? Ya, kami kan dari Dewan, kebetulan saya juga di Komisi A, memang ini ranah saya, masalah lahan. Namun kita sedikit merasa kecewa juga dengan sikapnya pemerintah. Betul, ini kan sikapnya pemerintah ini, karena saya dengar ini tadi, menurut laporan udah larut-larut, sudah berapa tahun ini aja yang diceritakan belum ada penyelesaian. Nah, saya datang ke sini karena ini tanahnya masyarakat kita semua. Ya bagaimana solusinya kalau masyarakat terima? Saya rencana mengajak ini, kalau usah ditutup lagi, dan segera ini kita hearing di kantor Dewan biar semuanya masyarakat ini datang. Supaya tahu baik itu bagian kelompok maupun masyarakat tinggal di dalam ini masih jauh ini dalam tempat. Jadi nanti mungkin bisa kami sampaikan di masyarakat. Itu tujuan kami datang diutus. Itu dari bergeser ke kuasa hukum nih, bagaimana dengan adanya harapan untuk pembukaan penutupan jalan ini nanti? Bagaimana untuk tanggapan kita? Ya, jadi kami minta waktu setelah kita wawancara ini, kita akan wawancara lagi karena kami mau plurkan ini menjadi resmi, baru nanti ada penyampaian resmi dari kami, dari kelompok tani dua-duanya, kemudian dari Pak Dewannya sendiri. Jadi kita nanti dengar bareng-bareng seperti itu, supaya tidak menjadi asumsi pendapat pribadi, tapi kita plurkan, kita resmikan pertemuan ini, walaupun ya sekarang yang hadir tadi 2, sekarang tinggal 1, tinggal beliau sendiri, ya enggak apa-apa. Kita tetap optimis dengan yang ada, yang penting muatannya kan seperti itu. Toh masalah ini sudah terkomunikasi ke Pak Sekda, tadi juga sudah ke Pak Ketua Dewan, ya kan. Jadi bisa nanti dikoordinasikan lebih lanjut lah seperti apa untuk lanjutannya. Mungkin itu dulu ya. siap. Ya, terima kasih. Dalam mediasi tersebut, seluruh pihak sepakat membuka kembali akses jalan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, kelompok tani menegaskan kesepakatan itu bersifat sementara. Mereka menyatakan bahwa apabila hingga Kamis, tanggal 18 Desember tahun 2025, tidak ada kepastian resmi dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur terkait pembayaran ganti rugi lahan, maka penutupan total akses jalan akan kembali dilakukan sebagai langkah terakhir. Kuasa hukum petani menilai tuntutan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat. Ia merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang mewajibkan pemerintah memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak sebelum tanah dimanfaatkan. Menurutnya, Pasal 40 UU Pengadaan Tanah menegaskan bahwa pemberian ganti kerugian merupakan hak pemilik tanah yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan pembangunan. Selain itu, Pasal 9 ayat 2 mengatur bahwa pengadaan tanah wajib menjunjung prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kepastian hukum. Penggunaan lahan tanpa penyelesaian ganti rugi merupakan bentuk kelalaian administratif. Negara tidak boleh mengambil manfaat atas tanah warga tanpa terlebih dahulu memenuhi hak pemiliknya, tegas kuasa hukum petani, Sugianto Mustamar.
Ia juga menilai ketiadaan surat keputusan, jadwal pembayaran, maupun kejelasan kebijakan berpotensi melanggar asas kepastian hukum dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sementara itu, anggota DPRD Kutai Timur Komisi A, Mas Dari Kidang, menyatakan akan ikut menekan pemerintah daerah untuk membuka secara transparan penyebab belum terbayarkannya ganti rugi lahan tersebut. Ada apa sebenarnya sehingga ganti rugi ini tidak terbayarkan sampai sekarang? Ini perlu dibuka secara terang kepada publik. Karena itu, perlu pertemuan khusus yang menghadirkan semua pihak, ujar Mas Dari. Ia menilai keterbukaan pemerintah daerah menjadi kunci utama penyelesaian konflik. Mas Dari juga menegaskan bahwa secara anggaran, persoalan ini seharusnya dapat diselesaikan. Saya berada di bagian yang memahami proses penganggaran. Kalau memang anggarannya tersedia, ini bukan hal yang tidak mungkin untuk dibayarkan. Karena itu, harus ada kejelasan di mana sebenarnya kendalanya, katanya. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyatakan masih melakukan penelusuran administratif dan koordinasi lintas instansi terkait tuntutan pembayaran ganti rugi lahan tersebut. Pemkab menegaskan komitmennya menyelesaikan persoalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan meminta semua pihak menjaga situasi tetap kondusif. Pemkab Kutim juga menyampaikan bahwa ruang dialog tetap terbuka dan pertemuan lanjutan akan digelar untuk membahas secara menyeluruh aspek hukum, administrasi, dan teknis terkait tuntutan kelompok tani. Meski demikian, kelompok tani berharap Bupati Kutai Timur dapat hadir langsung dalam pertemuan Kamis mendatang agar persoalan ganti rugi lahan dapat diselesaikan secara tuntas. Penutupan jalan bukan tujuan utama. Itu adalah opsi terakhir jika hak hukum kami terus diabaikan, ujar Sugianto Mustama. Reporter Tim Redaksi.